Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat ya. Amin, amin rabbal alamin. Nah, pagi ini aku mau mulai aktivitas seperti biasa ya, tentang kegiatan ibu rumah tangga setiap harinya. Semoga buat teman-teman semua yang nonton video aku terus menerus nggak bosen-bosen ya, tentang masalah perkontenan aku yang kegiatannya ya seperti ini aja. Ini pagi-pagi ya banget, setelah mandi, setelah sholat ya, mandi sholat terus menggunakan pakaian segala macam, udah bersih pokoknya. Lanjut aku mau lipetin mukena, karena tadi habis sholat itu nggak langsung aku lipetin ya, karena emang sengaja, karena nanti mau dibikin konten gitu sama aku ya teman-teman ya. Setelah nanti lipet-lipet mukena, langsung aja nanti aku mau taruh di atas meja tempat penyimpanan mukena gitu, biar lebih rapi dan biar tidak berantakan ya teman-teman ya, karena emang nanti bawahnya ini mau disapu-sapu juga sama aku biar bersih dan nggak ada kotor-kotoran gitu ya. Ya walaupun lantainya udah bersih gitu kan, tapi tetap aja kalau tidak disapu tuh rasanya kayak ada debu-debu yang berserakan gitu kan di lantai. Jadi aku tuh harus rajin-rajin nyapu setiap hari, setiap pagi dan sore hari ya. Setelah tadi aku beres-beres mukena sajadah, lanjut aja aku mau jemurin ini handuk. Setelah mandi tuh biasa ya, handuk itu pada basah gitu, tapi nggak terlalu basah juga sih ya. Tapi kalau nggak dijemurin kayak gitu di luar tuh nanti jadi baunya tuh nggak enak gitu ya temen-temen ya. Jadi setiap habis mandi tuh langsung aja aku mau jemurin di samping rumah gitu. Nah setelah itu aku mau langsung nyapu-nyapu ya teman-teman. Nah untuk harinya itu aku nggak sama ya teman-teman ya, karena emang waktu hari kemarin itu aku nggak langsung nyapu-nyapu gitu kan, nggak aku videoin karena emang ada keperluan yang mendesak dan mendadak gitu. Jadi keesokan harinya aja aku lanjut untuk videoinnya ya teman-teman. Makanya untuk pakaian sama bajunya itu berbeda ya. Jadi karena emang kemarin itu video kemarin dan itu video hari ini gitu kan. Jadi 2 hari itu aku baru bikin video gitu teman-teman ya. Ya biasalah, namanya juga ada aja gitu kan keperluan yang mendadak yang tidak bisa kita prediksikan ya teman-teman. Tapi yaudahlah nggak apa-apa. Yang penting mah ada lanjutan videonya aja ya teman-teman. Nah setelah nyapu-nyapu di depan teras rumah, lanjut aja aku mau nyapu-nyapu di dalam ruangan ya teman-teman ya, karena emang di dalam juga sama ya kotornya gitu kan, kotor karena debu-debu. Soalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget angin yang berterbangan tuh kayak kenceng banget gitu ya, mungkin karena emang musim kemarau dan gak ada hujan sama sekali, jadi anginnya itu kayak kenceng banget, jadi lantai itu cepet banget berdebu teman-teman. Jadi kalau kita nyapu sore sama pagi hari tuh pasti ada aja debu yang ada gitu kan di lantai gitu, nggak tahu deh kenapa ya. Tapi ya alhamdulillah banget sih ya, yang penting mah kitanya harus rajin-rajin nyapu aja ya teman-teman. Kalau nggak dirajin-rajin nyapu dan nggak rajin-rajin dibersihkan, itu pasti nanti yang ada kita tuh kayak nginjeknya tuh gimana ya, nggak enakan gitu ya. Apalagi nanti kalau ada tamu tuh kayak malu gitu kalau lantainya kotor banyak debu gitu ya, kayak kiranya nanti kita nggak dibersihin atau nggak dirawat gitu rumahnya. Karena rumah aku tuh panjangnya ke belakang, jadi lumayan ekstra banget ya nyapu-nyapunya, dari depan teras ke ruang tamu, ruang tengah, dan ini aku tuh lagi nyapu di ruang tengah. Nanti next aku mau nyapu di ruang belakang, lanjut nanti di perdapuran ya teman-teman ya. Karena emang rumahku tuh kecil sih sebenarnya ya, lebarnya itu lebar kalau ke depan itu kecil, tapi ke belakangnya itu panjang banget, kurang lebih 15 meteran gitu ya teman-teman ya. Dan kalau di depan itu paling perkiraan 6 meteran gitu. Jadi rumahnya kecil mungil kalau dilihat dari belakang, tapi kalau udah masuk ke dalam itu luas ya teman-teman ya. Luasnya itu karena luasnya itu panjang ke belakang, bukan melebar ke samping ya teman-teman ya. Ya udahlah, itu tipe rumah yang ideal mungkin ya. Kalau menurut tubuh itu pasti ideal ya teman-teman ya. Oke, lanjut aja aku nyapu-nyapu di ruang belakang ya teman-teman ya. Ini tuh ruang TV gitu, karena emang aku taruh TV-nya itu di sini di ruang belakang. Lanjut aku nyapu-nyapu di musola yang kecil ini ya teman-teman ya, nggak apa-apa kecil juga, yang penting mah bermanfaat banget buat keluargaku, buat sholat berjamaah ya. Kalau nanti suami aku tuh nggak sholat di musola gitu, atau enggak aku berjamaah bareng sama anak aku gitu, biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Nah setelah di ruang musola, lanjut aja aku mau nyapu-nyapu di kamar belakang ya teman-teman ya, karena emang
kamarnya itu ada 3, yang satu itu di depan dan yang satunya lagi tuh di belakang, dan yang satunya lagi tuh dibikin kamar musola sama aku teman-teman, karena emang di rumah ini tuh nggak ada kamar musolanya. Jadi aku bikin kamar musolanya terlebih dahulu ya, walaupun kecil juga nggak apa-apa ya, yang penting malah bisa buat sholat dan beribadah bersama keluarga. Setelah itu aku mau nyapu-nyapu di bagian perdapuran. Mohon maaf banget ya, tadi tuh ada suara anak aku yang minta sesuatu gitu, jadi dia manggil-manggil gitu. Jadi ya udahlah, aku ngituin anak aku dulu. Setelah udah beres baru nanti aku lanjut ngisiin voice suaranya teman-teman ya. Tapi jangan salpok sama suara anak aku yang teriak-teriak kayak di hutan ya. Ya biasalah, dia tuh kalau nggak dijawab nggak langsung dijawab sama aku, biasa kayak gitu, nggak berhenti buat ngomongnya ya teman-teman ya, kayak gitulah ya, namanya juga anak-anak, nggak jadi masalah sih ya. Oke, lanjut aja. Aku mau ambil ini si kotor-kotoran yang ada di kolong meja ini ya, bukan kolong meja sih, kolong lemari gitu, lemari buat piring-piring dan yang lainnya seperti itu. Setelah nyapu-nyapu nanti aku mau lanjut ngepel ya teman-teman ya, karena emang di sini tuh lagi musim angin, jadi kalau kita cuma nyapu doang tuh nanti kayak belum bersih gitu kan rasanya kalau nggak diepel gitu teman-teman. Tapi sebelum aku ngepel dulu, aku mau ambil airnya terlebih dahulu di ember kecil. Ini biasa ember buat ngepel-ngepel gitu ya teman-teman ya, jadi biar lebih praktis aja. Setelah airnya penuh nanti aku mau lanjut matiin kerannya. Lanjut aja, aku mau ambil super lantai nggak tuh, nggak maksudnya ini soklin lantai gitu teman-teman. Mohon maaf ya kalau suara-suara aku tuh agak lumayan ya kurang bersahabat ya. Setelah itu lanjut aja, aku mau ambil pelan dan aku masukin ke dalam air yang tadi udah aku kasihin soklin lantai gitu, biar nanti lantainya itu jadi wangi, jadi harum dan jadi bersih gitu ya, jadi keset lah ya, namanya juga biar lebih harum aja gitu ya teman-teman. Oke, aku mulai ngepelnya tuh dari depan teras terlebih dahulu ya, biar nanti dari depan teras lanjut nanti ke ruang tamu, setelah itu ruang tengah, ruang belakang, kamar-kamar, dan yang paling terakhir itu di bagian perdapuran ya teman-teman ya, di bagian belakang gitu. Jadi biar lebih rapi juga, dan nanti juga kan jadi nggak kotor gitu kalau kita tuh lebih teratur dari depan dulu baru ke belakangnya teman-teman ya. Soalnya nanti ada sih ya yang pel itu dari tengah dulu gitu kan gitu. Tapi sebelumnya aku juga udah ngepel untuk di bagian kamar-kamar gitu. Kamar musola itu aku paling utamakan ya teman-teman ya. Soalnya kalau pelannya atau airnya itu udah kotor gitu kayak kamar musola itu gimana ya. Jadi wajib banget kamar musola itu aku dahulukan kalau ngepel-ngepel gini ya teman-teman ya. Jadi takut nanti ada kotor-kotoran yang menempel di kamar musola. Tapi kalau udah diutamakan seperti itu kan nanti kotor-kotorannya itu jadi hilang dan jadi lebih higienis gitu ya teman-teman ya. Higienis nggak tuh ya, kayak makanan aja ya. Oke, lanjut aja, aku ngepel-ngepel untuk di bagian ruang tengah. Ini ruang tengahnya tuh kecil banget ya, mungil gitu ya, cuman panjang aja karena emang apa sih namanya, konsep rumahnya itu kayak ruang tamu, di sampingnya itu kamar gitu kan, kamar depan, dan ruang tengah di sampingnya itu kamar musola, dan ruang belakang itu di sampingnya itu kamar belakang, kamar utama yang aku tidurin sama suami dan anak aku. Enggak sih, anak aku tuh tidur sendiri ya di kamar depan. Aku tuh buat perjanjian sama anak aku ya, perjanjian secara ini aja ya teman-teman, yang kayak gimana gitu. Jadi perjanjian kalau ayahnya itu lagi shift 1, otomatis kan malamnya ada di rumah, jadi dia itu tidur sendiri gitu kan. Tapi kalau ayahnya lagi shift malam, otomatis itu malamnya tuh nggak ada di rumah gitu kan, kerja. Jadi baru deh dia tidurnya sama aku gitu kan. Jadi kalau ayahnya lagi shift 1, dia pasti udah tahu gitu kan, oh berarti nanti aku tuh bakalan tidur sendiri nih gitu. Jadi aku udah mulai ajarin anak aku tuh buat tidur sendiri, karena emang udah gede juga dan mau punya adik gitu ya teman-teman ya. Jadi biar terbiasa juga gitu, biar nggak takut sih ya. Yang paling utama itu biar dia tuh nggak takut sama rumah gitu kan. Soalnya ada si anak kecil yang takut, yang nangis kalau di
tinggal sendiri gitu kan tidurnya, nanti aku terus ajarin aja. Tapi ya kalau sesekali sih gitu kan kita tidur bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau untuk ini aku biasain dia buat tidur sendiri ya teman-teman ya, jadi biar terbiasa, nanti kalau udah gede nggak takut. Ini ngepel-ngepelnya udah di bagian belakang aja ya teman-teman ya, bagian perdapuran. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang udah ngikutin kegiatan aku seharian ini ya teman-teman ya, nggak seharian sih ya, karena emang bikin videonya itu 2 harian ya teman-teman ya, 2 hari kemarin sama hari ini. Oke lah, nggak apa-apa ya, semoga teman-teman semua pada suka sama video-video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.